Bayangkan, kamu seorang petugas TSA biasa, bekerja di hari tersibuk sepanjang tahun pada malam Natal. Tapi tiba-tiba ada suara asing di telingamu yang mengancam akan membunuh orang yang kamu cintai kalau kamu itu nggak nurut. Dan kalau kamu melakukan satu keputusan yang salah, maka ratusan nyawa di pesawat bisa melayang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ya Begitu. Seperti biasanya ya, di video ini kita akan membahas dan juga ngalur salah satu film yang bagus banget yang berjudul Carry On yang dirilis di tahun 2024. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita ngalur ceritanya yuk. Film ini dibuka dengan adegan dingin dan juga brutal, di mana ada seorang pria misterius yang dikenal sebagai The Traveler, yang karakter ini diperankan oleh Jason Bateman. Dia masuk ke sebuah gedung untuk membeli sesuatu dari dua penjual, tapi ketika mereka mencoba menaikkan harga, situasi berubah jadi mengerikan. Salah satu penjual tiba-tiba tersedak, berdarah dari dalam, dan mati seketika. Dan dia menjadi korban dari racun yang mematikan. Traveler dengan tangannya yang dingin menembak penjual kedua orang tersebut dan membakar gedung, lalu kabur dengan sebuah koper kecil. Kira-kira apa ya isi kopernya? Nah, itulah pertanyaan yang akan menghantui kita sepanjang film ini, guys. Lanjut, pada pagi hari, kita bertemu dengan seseorang bernama Ethan Kopek yang diperankan oleh Taron Egerton, yaitu seorang petugas TSA yang berusia 30 tahun, yang berada di Bandara Internasional Los Angeles atau LAX. Ethan adalah tipe pria yang biasa saja, tapi ganteng banget anjay. No homo bro. Tapi nggak terlalu ambisius tuh. Dia udah 3 tahun kerja di TSA, tapi karirnya ngestak di situ. Sebagian karena ya dia gagal masuk akademi polisi akibat menyembunyikan sejarah kriminal ayahnya. Tapi hidup Ethan itu berubah ketika pacarnya yang bernama Nora yang diperankan oleh Sofia Carson itu bilang kalau mereka akan punya bayi. Nora yang kerja sebagai manajer maskapai di LAX mendorong Ethan untuk tidak menyerah sama mimpinya buat jadi polisi. Kemudian saat mereka sampai di LAX, suasana berubah guys. Ethan telat lagi dan membuat bosnya yang bernama Phil Sarkowski itu kesal dan marah. Ini sama kayak kalian gak sih? Kalau lagi telat pasti dimarahin bos tuh. Karena dimarahin mulu, dia pun langsung bertekad untuk membuktikan dirinya kalau dia ya pantas untuk dihargai di situ. Dia minta untuk dipindah ke pos pemeriksaan bagasi yang lebih bergengsi untuk menunjukkan kalau dia layak naik jabatan guys. Di saat yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri itu mengeluarkan perintah baru di mana setiap petugas TSA itu harus pakai pena pintar untuk mendeteksi boarding pass yang palsu. Ethan pun akhirnya dapat kesempatan di mesin pemindai bagasi untuk gantiin temennya yang bernama Jason. Tapi justru inilah yang akan membuatnya masuk ke dalam jurang yang lebih dalam. Saat Ethan mulai kerja di mesin pemindai, seseorang menabraknya dan menjatuhkan sebuah earbud. Awalnya Ethan pikir itu cuma barang yang hilang, tapi begitu dia itu masukin ke telinganya, ada sebuah suara dingin yang penuh dengan ancaman berbicara. Kalau itu adalah The Traveler yang mengaku sebagai freelancer. Dia memerintahkan Ethan untuk membiarkan seorang pria dengan topi merah yang bawa koper untuk penerbangan ke Northwind 1850. Dia pun lolos tanpa diperiksa. Kalau itu tidak dilakukan, maka Nora pacarnya si Ethan itu akan dibunuh. Bahkan di sini si Traveler tahu detail kehidupan Ethan, alamat rumah, nama teman, sampai fakta bahwa Jason itu punya anak kembar. Di saat yang sama, Ethan mulai panik, apalagi saat dia tahu ada penutup telinga yang disebut Watcher yang diperankan oleh Theo Rossi yang memantau setiap gerakannya lewat kamera bandara. Ethan awalnya mengira ini semua cuman prank, mungkin ini tes dari bosnya, tapi ternyata ancaman Traveler semakin menjadi kenyataan. Dia mencoba menghubungi 911 pakai ponselnya, tapi Watcher langsung tahu dan bilang bahwa ada penembak jitu yang mengintip Nora dengan laser merah. Di saat yang sama, Ethan buru-buru mematikan telepon dan mengunci ponselnya di laci. Tangannya gemetar dan membayangkan rasa ketakutan yang dia alami. Tapi di sisi lain, sebenarnya dia tidak mau menyia-nyiakan hal yang dia lakukan sekarang, karena ini adalah pekerjaan yang baru saja dia lakukan. Tapi di sisi lain, mau tidak mau dia harus tunduk kepada si Traveler ini agar orang yang dia cintai bisa selamat. Ethan mencoba mengirim
mengirim SOS lewat jam pintarnya. Tapi lagi-lagi, Watcher tahu dan mengancam Nora. Traveler yang sekarang duduk santai di bar bandara itu ternyata sambil mengunyah cemilan dan bilang ke Ethan untuk fokus dengan tugasnya dan jangan coba-coba jadi pahlawan. Sementara itu di luar bandara, ada seorang detektif LAPD bernama Elena Cole yang diperankan oleh Daniel Detweiler yang sedang menyelidiki pembunuhan di toko pohon Natal, tempat di mana Traveler tadinya membunuh 2 penjual di awal film. Elena menemukan chip pengintai ATF di jam tangan salah satu korban yang ternyata rusak. Dia membawa chip itu ke temannya untuk dianalisis dan meskipun audionya rusak, mereka mendengar petunjuk tentang senjata kimia berbahaya yang bernama Novikov, yaitu sebuah neurotoksin Rusia yang bisa bikin orang tuh tenggelam dalam darah mereka sendiri. Elena mulai curiga dan melakukan ancaman di situ, tapi atasannya skeptis dan bilang tidak bisa menyatakan pernyataan darurat hanya berdasarkan firasat. Ethan tidak menyerah dan dia mematikan mesin pemindainya sejenak dan meminta boarding pass seorang penumpang dan buru-buru menulis pesan rahasia menggunakan pena pintarnya untuk petugas senior yang bernama Lionel. Lionel membaca pesan itu dan langsung tahu ada yang serius, tapi sebelum dia itu bisa memanggil bantuan, Traveler menyelinap dan menyuntiknya dengan racun akonitin yang bikin Lionel mati seketika karena serangan jantung. Ethan yang melihat itu dari kejauhan mulai gemetar. Traveler muncul di depannya dan memberikan peringatan keras, jangan mencoba apapun lagi. Kalau ia mencobanya, maka Nora akan mati. Keadaan semakin memburuk saat bosnya Ethan bernama Phil Sarkowski tiba-tiba memutuskan untuk memindahkan Ethan agar dia kembali ke pos detektor logam. Traveler marah besar dan mengancam Ethan kalau dia tidak balik ke mesin pemindai, akan ada konsekuensi besar di situ yang mengerikan. Sekarang, Ethan putus asa dan dia mencoba untuk membuat rencana dan nekat. Dia mencuri 2 botol kecil vodka dari toko bandara, mencampurnya ke kopi dan memberikannya ke Jason temannya. Saat bos mereka itu mencium bau alkohol, Jason langsung dipecat di tempat. Ethan tidak punya pilihan, tapi Jason memberikan tatapan kecewa di situ, seolah tahu. Tapi Ethan pun balik ke pos pemindai dan akhirnya membiarkan pria bertopi merah yang bernama Matteo Flores lolos tanpa diperiksa. Ethan melihat nama Matteo di boarding passnya dan saat dia men-scan koper itu, dia tahu ada sesuatu yang aneh di dalamnya, yang mungkin adalah alat kimia. Setelah koper itu lolos, Ethan lari ke kamar mandi dan muntah karena dia merasa bersalah. Lewat earbudnya, Traveler bilang ke Ethan bahwa koper itu berisi Novikov, yaitu senjata kimia yang bisa membunuh ratusan orang di pesawat. Ethan sadar kalau dia baru saja membuat kesalahan besar, tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia harus menyelamatkan Nora dan juga penumpang. Sementara itu, Elena mendapatkan kabar bahwa ada panggilan 911 dari LAX yang terdaftar atas nama Ethan Kopek. Dia menghubungkan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan mereka setuju untuk memeriksa 50 penumpang secara acak di terminal Northwind. Ethan yang tahu polisi datang, diam-diam masuk ke log pemindai pakai akun bosnya dan menandai Matteo untuk diperiksa. Genius sekali kamu Ethan, tapi Traveler yang selalu selangkah di depan tahu kalau Ethan sedang mencoba-coba dan nama Matteo diumumkan lewat sistem pengeras suara dan disuruh lapor ke keamanan. Traveler marah besar dan mengancam Ethan lagi. Ethan yang sekarang ketakutan, tapi dia tetap bertekad lari mencari Nora. Dia melihat laser penembak jitu mengarah ke Nora, dan pas Nora bertanya apa Ethan beneran bikin Jason dipecat, Traveler mengancam lagi lewat earbud. Tapi Ethan mundur dan tidak mau mengambil resiko. Di sini ternyata Traveler tidak main-main. Dia menyeret Ethan ke kamar mandi dan menghajarnya habis-habisan. Dalam perjuangannya, Ethan di sini merebut pistol plastik milik Traveler yang katanya senjata ini bisa cuma nembak sekali aja atau mungkin 2 kali, nggak tahu juga sih. Namun alih-alih mundur, Traveler mengaktifkan timer di koper Novikov dan 10 menit sebelum meledak, Ethan lari ke lokasi Matteo yang ternyata sedang ditahan oleh Phil, yaitu bosnya. Di sana kejutan lain pun muncul. Matteo yang diperankan oleh Tonelli, Matteo ternyata mengaku dia juga hanya pion. Suaminya Eddie diculik oleh Traveler dan dia dipaksa nurut. Ethan di sini ragu, tapi saat dia tidak mau menembaknya, Matteo nekat mengambil pena di meja dan menusuk leher Phil sampai wasted. Ethan kaget, tapi Matteo bilang kalau kita sama Ethan, kita cuma pion. Tapi sebelum mereka lanjut, Traveler memerintah Matteo untuk membunuh Ethan. Dalam perjuangannya yang sengit, Matteo tidak sengaja menembak dirinya sendiri dengan pistol plastik itu dan dia mati.
Setelah minta maaf ke Ethan, Ethan mengambil ponsel Matteo dan mencoba menghubungi Nora. Tapi tidak nyambung. Dia mengirim pesan ke temannya dan bilang kalau Nora dalam bahaya. Elena di saat yang sama akhirnya sampai di LAX dan mencari Ethan. Tapi dia juga menemukan mayatnya si Lionel. Saat dia mencoba untuk menangkap Ethan, Ethan malah kabur sambil berteriak soal Traveler dan juga ancamannya. Sementara itu, Nora yang dapat pesan dari teman Ethan itu melihat Watcher di tempat parkir. Nora yang cerdik pun membuat Watcher kecelakaan dan kabur. Tapi Watcher tidak menyerah. Dia mengejar Nora lagi sampai Ethan datang dan menyelamatkannya. Akhirnya mereka pun berpelukan. Tapi di saat yang sama, Watcher muncul lagi. Untungnya teman Ethan yang bernama Jesse menembak Watcher dan menyelamatkan mereka. Tapi mereka dikejutkan oleh hal yang sangat menakutkan. Ternyata Traveler itu tidak sedang menuju ke New York, melainkan ke Washington DC. Dia punya 2 tiket dan perempuan yang dikasih earbud ke Ethan tadi memberikan koper baru ke Traveler. Ternyata Ethan dan Nora akhirnya tahu kalau Traveler itu ada di pesawat Northwind 1850. Tapi koper Novikov ternyata tidak muat di bagasi kabin. Jadi pramugari membawanya ke kargo, yang artinya akan di-scan ulang. Nora menemukan Elena dan juga bilang kalau rencana Traveler itu ingin membunuh orang yang merupakan anggota Kongres yang sedang mendorong undang-undang untuk menguntungkan produsen senjata. Ternyata ada agenda besar di balik itu. Ethan nekat masuk ke kargo pesawat, mencari koper Novikov, dan dia menemukan Traveler yang mengancam akan menembaknya. Ethan yang tidak takut pun merebut koper itu dan juga kunci Traveler di ruang kargo yang beku, di mana itu akan menjadi tempat Traveler mati kedinginan bersama senjata kimianya sendiri. Ethan pun mengubah detonator ke mode manual dan menyelamatkan pesawat. Saat pesawat mendarat, polisi dan agen keamanan datang. Elena yang kagum dengan keberanian Ethan menawarkannya untuk bekerja sebagai polisi. Setahun kemudian, Ethan hidup bahagia bersama Nora dan bayi mereka. Dia akhirnya menjadi polisi dan bahkan baikan dengan Jason. Di adegan terakhir, Ethan masukin rencana polisinya ke sebuah nampan pemindai gitu, sambil bawa bayinya liburan ke tempat impian mereka di Tahiti. Dan cerita pun tamat. Film ini mirip sekali dengan cerita dari film Die Hard yang memang sangat menegangkan sekali. Yang tidak hanya memberikan aksi yang luar biasa, tapi juga menceritakan keberanian seorang pria ketika dia kepepet. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian juga suka dengan film ini? Coba deh tulis di komentar ya teman-teman. Kira-kira selanjutnya kita akan ngalur cerita apa lagi ya? Coba deh tulis di bawah. Kayaknya ya begitu sih.